Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke, hari ini aku akan mereaksi lagi satu video di TikTok. Di TikTok Ustadz Sofyan tengah berdebat dengan orang Indonesia lagi. Dan tadi aku nggak sempat sampai habis, jadi kita simak saja videonya. Dan di akhir video nanti aku akan menjelaskan, aku akan mengulas apa isi video perdebatan orang Indonesia dengan Ustadz Sofyan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya. 1, 2, 3, play. Pak Ustadz, tapi percakapan ataupun ucapan Pak Ustadz yang binatang itu, nah itu yang kita enggak respon itu Pak Ustadz. Setuju. Apa yang kamu maksud soalnya binatang? kenapa? Kalau perkataan binatang itu kita gunakan sama binatang, bukan ke manusianya gitu. Karena manusia Masih itu punya masalah hati, punya logika, punya pikiran, akal perkataan sehat. kasar. Dia lari dari kilang ataupun dia lari dari tempat kerja itu bukan karena dia jadi binatang atau apa, bukan begitu. Karena respon dari pihak respon dari pihak company itu sendiri tidak seimbang dengan pekerjanya begitu. Nah, itu sebabnya dia akan memutuskan dengan satu hal seperti itu. Misalnya kalau kita komplain ke migration ataupun migration kita sendirilah begitu kan. Nah, memang dia akan menjawab, tapi setelah dia orang pergi, dia tidak akan menerima itu. Karena banyak bos-bos yang di Malaysia itu secara tidak natural sama orang asing. Nah, jadi dia Maksudnya suka hati tidak saja natural karena dia gimana, membayar. Jadi dia akan suka hati, makanya dibuang begitu saja. Bukan karena kita mau lari ataupun bukan kita mau buat hal di Malaysia ini, tidak. Karena kita memang datang dengan betul-betul. Oke, tapi baru paham. Dalam masa itu kadang bos respect atau tidaknya itu kan dia buang kita. Nah, jadi kita itu jadi pendatang haram karena bos sudah buang kita. Kalau kita mau pulang, contoh, kalau dia tidak kasih kita tambang, bagaimana kita mau cari tambang? Kalau kita tidak kerja di kebun sayur, di kebun sawit, ataupun kerja di hutan-hutan sana, kerja sayur buah apa itu. Kalau yang meniaga di bandar mungkin lain cerita, Pak Ustadz. Karena walaupun dia pendatang haram, tapi dia tinggal di bandar sama di tempat kebun sayur, di kebun-kebun sana itu beda itu Pak Ustadz. Aku nggak begitu. Itulah. Cuman kita konteksnya itu seperti pas, apa, tapi oke, kita lanjut Pak dulu Ustadz videonya. bilang, binatang. Nah, ini kan kita manusiawi, Pak Ustadz. Bukan karena niat kita mau lari jadi anak haram atau apa itu. Nah, itu tidak boleh itu Pak Ustadz sebenarnya. Kita sama-sama manusia, punya hati nurani. Pak Ustadz, kita punya hati itu sama. Pak Ustadz punya hati nurani, kita pun punya hati nurani. Anak haram pun punya hati nurani. Tapi Maha Kuasa itu tidak membedakan kita antara pangkat Pak Ustadz sama orang biasa seperti saya ini. Nah, jadi kita harus pakai hati nurani Pak Ustadz. Memang semua orang itu tidak seperti Pak Ustadz. Tapi tolonglah Pak Ustadz, jangan melebihi perkataan itu. Kalau memang dia orang salah, boleh dihukum, boleh ditangkap. Tapi jangan Pak Ustadz bilang anjing. Ini warga asing ini anjing, mau dihantar ke bulan. Kalau semua warga asing yang dihantar ke bulan, berapa biaya yang mau habis? Kamu punya bangsa yang kurang ajar yang bagi tahu kita anjing. Kita tak bagi tahu pun. Ini pendatang haram di kalangan bangsa kamu yang bagi tahu kita anjing, bukan kita bagi tahu. Masalah pendatang haram itu Pak Ustadz bukan karena dia mau jadi pendatang haram, bukan begitu Pak Ustadz. Logikanya bukan begitu. Mana ada pencuri mau jadi pencuri, mana ada penyamun mau jadi penyamun, tak ada. Logikanya macam itu. Tidak ada orang yang mau datang. Logika tidak ada orang yang datang ke rumah itu tidak ada beri salam Pak Ustadz. Kita datang ke rumah memang kita akan memberi salam. Ramai yang datang tak beri salam, yang datang mencuri dalam rumah tak beri salam. Nah, itu adalah pencuri, Pak Ustadz. Tapi kalau kita ini, haram, kita masuk tak memberi salam, itu adalah pencuri.
kita akan datang baik-baik seperti saya masuk ke komalnya Pak Ustadz. Saya beri salam. Sebab itu saya bagi peluang untuk kamu bercakap. Sebab kamu memberi salam, saya bagilah peluang. Ya, itu sebabnya saya bilang sama Pak Ustadz, janganlah bawa nama-nama anjing ke ke bangsa-bangsa yang seperti kita ini. Karena kita ini manusia, Pak Ustadz. Tetapi bangsa kamu yang bawakan nama anjing. Saya tidak bawa nama anjing. Kita bukan begitu, tapi kan itu Pak Ustadz sendiri yang mengucapkan anjing. Saya kan? beritahu itu mengikut bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia itu mengatakan pendatang haram lebih hina dari binatang. Itu adalah biasa. Itu adalah kiasan bahasa Melayu. Seperti itu. Itu adalah Bukan bahasa, seperti itu. adalah bahasa Kalau masalah- negara kami. Kalau kita Bukan bawa negara masalah Malaysia. bahasa anjing, itu bahasa binatang Saya itu. tidak kata Pak anjing. Ustadz. Kamu jangan penipu. Sekali lagi kamu penipu, saya turunkan kamu. Saya tak pernah kata anjing. Saya tidak menipu, Pak Ustadz. Bapak kata Karena anjing, kan kamu tak tahu. Bila saya kata anjing. yang Bila viral saya kata di TikToknya Pak Ustadz itu kan dalam konteksnya itu begitu. Bila saya kata anjing, saya tak pernah kata anjing kepada pendatang haram. Nah, itu jadi masalahnya Pak Ustadz. Itu sebabnya Masalahnya apabila kamu video tidak memahami Pak bahasa. Ustadz itu viral begitu. Karena kita Itu tidak baik. mau seperti itu, Baik. Pak Kamu nak Ustadz. dengar, Walaupun Pak? kita pendatang haram di sini. Kamu nak dengar saya cakap apa sekali lagi, Bayraj? Kamu nak dengar? Kamu nak dengar saya cakap apa? Pak Ustadz cakap apa? Okey, saya bagi tahu. Pendatang haram yang masuk dalam negara Malaysia, kerja sebagai haram, hidup secara haram, merompak hak-hak rakyat dan subsidi rakyat adalah lebih hina daripada binatang ternakan. Ini yang saya bagi. Oke. Jadi aku nggak seberapa paham konteksnya Mas yang dari Indonesia tadi, tapi aku sedikit menangkap, sedikit memahami. Jadi yang dimaksud mas-mas dari Indonesia ini, kalaupun pendatang haram ini salah, tidak sepantasnya dibilang seperti binatang peliharaan, seperti mau dihantar ke bulan. Sudah ada undang-undang, kalau salah ya udah ditangkap, ya immigration boleh tangkap saja, nggak usah dibilang kasar seperti itu. Dan yang Mas tadi bilang orang yang menjadi pati, kita nggak usah sebut pendatang, itulah api saja kita sebut. Itu bukan kehendak pati tersebut, karena ada yang ditipu majikan, ditipu agent. Jadi pati itu bukan kehendak mereka. Tapi yang buat masalah Mas tadi, bukan hanya Mas tadi, khususnya teman-teman dari Nusa, itu sangat-sangat keberatan kalau dibilang kalau pati ini, pendatang haram ini seperti lebih hina dari itu tadi. Jadi ya nggak tahu lah. Tadi Ustadz tadi bilang kalau pendatang haram lebih hina, itu semua adalah sudah biasa, sudah bahasa Malaysia sudah biasa seperti itu. Jadi kita tidak tahu memang apakah bahasa kasar itu sudah jadi kebiasaan di Malaysia, tapi aku rasa sih enggak. Oke, enggak apa-apa lah. Aku harap masalah ini enggak berlalutan dan enggak ada lagi kata-kata kotor yang terucap dari Ustadz Sofyan ini. Cukuplah kita beri pihak berkuasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka, guys. Jadi buat teman-teman khususnya yang dari Indonesia, sekarang sudah bulan April kalau tidak salah, itu ada rekalibrasi balik kampung. Jadi yang kosongan, yang nggak sempat ikut artikel kemarin, aku harap kalian balik mengikuti program tersebut dan membayar kompon Rp500. Dan jika kalian masih ingin masuk ke Malaysia, masuklah secara resmi, ikut agen-agennya resmi. Jadi kalian nggak disalahkan dan lain. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.